Halo teman-teman, selamat datang di channel 96. Siapa yang tidak kenal tembok besar Cina? Dinding raksasa yang membentang dari ujung timur ke barat Tiongkok telah menjadi ikon negara tersebut. Namun, tahukah Anda bahwa ada banyak fakta menarik dan misteri yang tersembunyi di balik dinding kuno ini? Berikut ini adalah 7 fakta unik tentang tembok besar Cina yang mungkin belum kalian ketahui. Yang pertama, bukan satu struktur yang utuh. Tembok besar Cina yang kita lihat sekarang bukanlah hasil dari suatu proyek pembangunan yang utuh, melainkan hasil dari berbagai dinasti yang berkuasa di Tiongkok. Masing-masing membangun dan memperbaiki bagian-bagian tertentu dari tembok ini sesuai dengan kebutuhan dan juga teknologi yang mereka miliki. Karena dibangun dalam jangka waktu yang sangat panjang, bentuk dan material yang digunakan untuk membangun tembok pun sangat beragam. Ada bagian yang terbuat dari batu bata, tanah liat, dan bahkan kayu. Yang kedua, tujuan pembangunan yang beragam. Pertahanan. Tujuan utama membangun tembok besar adalah untuk melindungi wilayah kekuasaan dari serangan bangsa-bangsa nomaden di utara. Perbatasan. Tembok juga berfungsi sebagai batas wilayah kekuasaan suatu dinasti. Proyek pembangunan massal. Pembangunan tembok besar juga menjadi proyek pembangunan massal yang melibatkan jutaan pekerja yang sekaligus berfungsi untuk mengontrol populasi dan menstabilkan suatu ekonomi. Yang ketiga, bahan perekat yang unik. Salah satu bahan yang digunakan sebagai perekat pada batu bata adalah nasi ketan. Nasi ketan yang direbus dan dicampur dengan kapur menghasilkan adonan perekat yang sangat kuat dan tahan lama. Penggunaan nasi ketan sebagai perekat menunjukkan tingkat kecerdasan dan inovasi teknologi yang tinggi pada masa itu. Yang keempat, korban jiwa yang besar. Pembangunan tembok besar Cina adalah proyek raksasa yang menelan korban jiwa yang begitu besar. Jutaan pekerja meninggal dunia akibat penyakit, kelaparan, dan kecelakaan kerja. Saking banyaknya korban jiwa yang jatuh, tembok besar Cina disebut sebagai kuburan terpanjang di dunia. Yang kelima, tidak terlihat dari luar angkasa. Mitos yang terbantahkan. Salah satu mitos yang paling populer tentang tembok besar Cina adalah bahwa tembok ini dapat dilihat dari luar angkasa dengan mata telanjang. Namun faktanya, tembok ini terlalu sempit dan warnanya terlalu mirip dengan lingkungan sekitarnya, sehingga sulit dibedakan dari luar angkasa tanpa menggunakan peralatan khusus. Yang keenam, objek wisata paling populer di dunia. Tembok besar Cina adalah salah satu objek wisata yang paling populer di dunia. Jutaan wisatawan dari seluruh dunia datang setiap tahun untuk melihat keajaiban dunia ini. Popularitas tembok besar sebagai objek wisata juga membawa dampak negatif, yaitu kerusakan akibat erosi dan vandalisme. Yang ketujuh, simbol kebanggaan nasional. Tembok besar Cina telah menjadi simbol kebanggaan nasional bagi bangsa Tiongkok. Tembok ini mewakili sejarah panjang, perjuangan, dan keuletan bangsa Tiongkok. Pada tahun 1987, UNESCO telah menetapkan tembok besar Cina sebagai situs warisan dunia. Aspek sejarah dan budaya.
Selain sebagai benteng pertahanan, tembok besar juga berfungsi sebagai jalan raya, sistem komunikasi, dan simbol kekuatan kekaisaran Tiongkok. Banyak legenda dan mitos yang berkembang seputar pembangunan dan fungsi tembok besar. Beberapa di antaranya bahkan melibatkan makhluk mistis. Bagaimana pembangunan tembok besar mempengaruhi kehidupan sosial dari masyarakat Tiongkok pada masa itu, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Dan jika kita ingin mencari sosok yang paling sering dikaitkan dengan awal mula pembangunan tembok besar, maka jawabannya adalah Kaisar Qin Shi Huang. Kaisar Qin Shi Huang adalah kaisar pertama yang menyatukan Tiongkok pada abad ketiga sebelum Masehi. Beliau memerintahkan untuk menghubungkan dan memperpanjang tembok-tembok yang sudah ada sebelumnya, sehingga terbentuklah struktur pertahanan yang membentang jauh lebih panjang. Tujuannya adalah untuk melindungi wilayah kekuasaannya dari serangan suku-suku nomaden di utara. Meskipun Kaisar Qin Shi Huang memulai proyek besar ini, banyak kaisar-kaisar dari dinasti berikutnya yang terus membangun dan memperpanjang tembok besar. Tembok besar yang kita lihat sekarang sebenarnya adalah gabungan dari berbagai bagian yang dibangun pada masa yang berbeda-beda. Setiap dinasti memiliki gaya arsitektur dan teknik konstruksi yang berbeda, sehingga bagian-bagian tembok besar pun memiliki ciri khas masing-masing. Jadi, meskipun Kaisar Qin Shi Huang sering disebut sebagai pencipta tembok besar, sebenarnya ini adalah hasil karya kolektif dari berbagai banyak generasi orang-orang Tiongkok yang selalu melanjutkan pembangunan. Kaisar Qin Shi Huang dari dinasti Qin adalah sosok yang memulai proyek ambisius ini. Namun dilanjutkan juga dengan rumor-rumor tentang dinasti Han. Dinasti Han berhasil memperluas wilayah kekuasaan ke utara dan juga barat, sehingga perlu memperpanjang tembok besar untuk melindungi perbatasan baru. Dan juga ada dinasti Ming. Dinasti Ming melakukan renovasi besar-besaran pada tembok besar, membangun kembali bagian-bagian yang rusak dan memperkuat pertahanannya. Tembok besar yang kita lihat sekarang sebagian besar adalah hasil dari pembangunan pada dinasti Ming. Dan untuk teman-teman, kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.